Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang struktur bumi, pembentukan benua dan samudra, beserta studi kasus hasil penelitian. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah mengenal apa itu bumi, benua, dan samudra. Melalui video ini, kami akan membahas lebih lanjut, seperti apa saja sih struktur bumi tempat kita tinggal, dan bagaimana proses pembentukan benua dan samudra. Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam Dasar, Ibu Mimanisma, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menjelaskan materi ini. Dan juga saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia dengan NPM 2022 14500 206. Nama saya Jihan Maulidina, NPM 2022 145000186. Saya Natasha Agustin dengan NPM 2022 1450 0236. Konsep pembahasan. Yang pertama ada penjelasan struktur bumi, yang kedua ada proses pembentukan benua dan samudra, yang ketiga atau yang terakhir ada studi kasus atau hasil penelitiannya. Penjelasan struktur bumi. Secara kimia, bumi terbagi dalam 3 lapisan, yaitu lapisan inti, lapisan mantel, dan lapisan kerak. Silikat merupakan material penyusun kerak dan mantel, sedangkan besi sebagai material penyusun inti. Yang pertama ada kerak bumi, merupakan lapisan terluar dari lapisan bumi yang lebih tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Pada lapisan ini terdapat banyak unsur-unsur kimia loh, seperti oksigen, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Lapisan bumi paling luar ini juga terdiri dari 2 jenis, yaitu lapisan kerak benua dan kerak samudra. Ketebalan pada kerak benua adalah 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6-11 km. Pada bagian terluar bumi terjadi juga sebuah proses endogen. Proses ini yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Yang kedua ada mantel bumi, merupakan lapisan paling tebal dan ketebalan mencapai 2900 km. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atas ya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100-200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai titik leleh batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Nah, lapisan ini disebut astenosfer. Lapisan ini bersifat lunak. Ahli geologi menjelaskan bagian mantel bumi ini yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi yang terdiri dari material cair dan penyusun utama logam 90%, nikel 8%, dan lain-lainnya yang terdapat pada kedalaman 2900 hingga 5200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar dengan struktur cair yang terdiri dari besi, nikel, dan sulfur, serta oksigen. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2800 sampai 5100 km dan ketebalan sekitar 2200 dan suhu mencapai 3700 derajat Celcius loh. Adapun inti bagian dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi. Suhu di inti bagian dalam permukaan bumi ini sekitar 4300 sampai 5400 derajat Celcius. Suhunya hampir sepanas dengan suhu permukaan matahari loh. Ukuran inti bumi sebesar 15% dari volume totalnya. Di dalamnya terdapat 2 bagian, inti luar dan inti dalam. Inti dalam bumi berupa bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Radiusnya 1220 km atau 20% dari radius total bumi dan 80% dari radius bulan. Inti luar bumi berwujud cair dan setebal 2400 km. Zat penyusunnya juga berupa besi dan nikel, tapi tekanannya terlalu kecil untuk membuatnya padat. Suhu di tepi inti dalam dan luarnya sebesar 6000 derajat Celcius, sepanas suhu di permukaan matahari. Dan tekanan di sana 3,3 juta kali lipat dari tekanan atmosfer di permukaan laut. Inti luar bumi diselimuti mantel, ketebalannya sekitar 2900 km dan ukurannya hampir 84% dari seluruh volume bumi. Lapisan ini berupa batu silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Lapisan kerak bumi relatif tipis karena cuma berukuran 1% dari volume bumi.
Studi kasus atau hasil penelitiannya. Sudah sewajarnya bagi kita untuk mengetahui lapisan bumi. Namun tahukah bahwa pengeboran hanya dapat menembus sebagian kecil dari kerak bumi? Lantas bagaimana kita mengetahui lapisan bumi hingga ke inti bumi? Jawabannya adalah gelombang seismik. Gelombang seismik terdiri dari dua tipe. Yang pertama gelombang bodi atau gelombang yang menjalar di dalam permukaan bumi, dan kedua gelombang permukaan atau gelombang yang menjalar di atas permukaan bumi. Gelombang bodi merupakan gelombang yang menjadi sumber data untuk meneliti bumi dan isinya, sedangkan gelombang permukaan merupakan gelombang yang seringkali menyebabkan dampak yang besar ketika terjadi gempa sementara. Pada gambar ini menunjukkan gelombang bodi terdiri dari dua jenis, yaitu gelombang P atau primary dan gelombang S atau secondary. Gelombang P selalu muncul lebih cepat dibandingkan gelombang S. Tidak hanya dari waktu kemunculannya, namun kedua gelombang ini memiliki sifat yang berbeda dalam hal medium perambatannya. Gelombang P dapat merambat di segala medium, baik padat maupun cair, sementara gelombang S tidak dapat merambat di medium cair. Hampir seluruh gempa dapat dideteksi melalui alat pendeteksi yang disebut seismograf. Dari seismograf ini dapat diketahui waktu terjadi, lokasi terjadi, serta besar kekuatan gempa tersebut. Seorang ilmuwan bernama Mohor Fisik menganalisis informasi yang dapat di seismograf dan menyimpulkan bahwa gelombang seismik apabila melewati medium yang berbeda akan mengalami pembelokan seperti layaknya gelombang cahaya saat melewati prisma. Sesuai dengan sifat gelombang seismik yang akan berbelok jika melewati medium yang memiliki sifat berbeda, ilmuwan terdahulu meneliti data yang didapat dari seismograf seluruh dunia dengan mendeteksi kemana arah rambat gelombang P dan S. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa banyak sekali pembelokan gelombang yang terjadi. Contoh nyatanya yaitu dengan adanya P-wave shadow zone, yaitu daerah di mana gelombang P tidak muncul yang disebabkan pembelokan gelombang akibat medium perambatannya. Akibat perambatan gelombang yang sangat unik ini, ilmuwan menyimpulkan 3 lapisan bumi, yaitu kerak, mantel, dan inti. Pembentukan benua dan samudra. Pembentukan benua. Benua pada awalnya di bumi hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea, dan lautan luas yaitu Pantalesa. Kemudian 200 juta tahun yang lalu benua menjadi 2 bagian, yakni Gondwana di sebelah selatan dan Laurasia di utara. Pada bagian barat benua Laurasia bergerak ke arah utara, sehingga menjauhi benua Gondwana dan membentuk benua Amerika. Lalu bagian selatan benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua. Di arah baratnya ada Amerika Selatan dan di sebelah timurnya ada benua Afrika. Sebagian kecil dari benua Gondwana wilayah India. Nah, untuk benua Asia dan Eropa terbentuk dari bagian Eurasia. Benua Antartika terbentuk dari pecahan bumi yang mengapung ke selatan, dan benua Australia terbentuk dari pecahan benua ke arah timur. Selanjutnya ada pembentukan samudra. Terbentuknya samudra terjadi pada 4,4 miliar tahun yang lalu saat bumi mengalami perubahan bentuk disebabkan oleh letusan gunung api. Sehingga permukaan bumi tertutup oleh debu vulkanik. Vulkanik yang melapisi bumi tersebut menghalangi cahaya matahari untuk dapat masuk ke bumi. Untuk menjelaskan proses terbentuknya samudra, kita akan menggunakan teori lempeng tektonik. Teori ini sifat dari lapisan kerak bumi. Yang kita ketahui, lapisan bumi ini ialah lapisan bumi yang paling luar. Lapisan ini agak padat, dan di bawahnya itu ada lapisan astenosfer yang kental dan liat. Lapisan yang lebih dalam dari lapisan bumi tentu memiliki suhu yang lebih tinggi. Nah, suhu lapisan ini lebih panas dan pindah ke lapisan yang lebih tinggi. Terjadilah perpindahan panas secara konvensi atau astenosfer, bergerak seperti pergerakan air mendidih. Akibatnya, lapisan bumi di atasnya terpecah dan membentuk lempengan yang membentuk menjadi sebuah samudra. Samudra adalah lautan yang luas dan merupakan masa air asin
yang sambung-menyambung meliputi permukaan bumi, yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Ada 5 samudra di bumi, yaitu Samudra Antartika, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Sekitar 75% atau 2/3 dari keseluruhan luas permukaan bumi adalah lautan. Hal inilah yang menyebabkan bumi disebut dengan planet biru. Jika dikaji tentang proses terbentuknya samudra atau terbentuknya lautan di bumi, maka hal ini berkaitan erat dengan proses atau asal-usul terbentuknya bumi. Proses terbentuknya permukaan bumi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik terjadi karena sifat dari lapisan kerak bumi. Studi kasus atau hasil penelitiannya. Pada tahun 1912, sebelum teori tentang pergerakan lempeng dicetuskan, ilmuwan dari Universitas Humboldt Berlin, yakni Alfred Wegener, merepresentasikan temuan menariknya yang menggemparkan dunia, berjudul Asal-usul benua dan lautan. Dalam presentasinya itu, Wegener mempublikasikan bahwa pada zaman Mesozoikum atau 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada saat ini pernah menyatu menjadi satu daratan sebagai sumber kontinen yang kemudian pecah. Alfred Wegener dalam presentasinya menyebut cikal bakal dari semua benua ini dengan nama Pangea. Pada hasil penelitiannya sudah terangkum dalam beberapa fakta berikut. Yang pertama, pegunungan yang identik. Salah satu bukti tentang continental drift atau pergeseran benua adalah terdapatnya kesamaan jenis, struktur, dan umur batuan pada dua pegunungan yang sama. Salah satunya ialah kesamaan umur, jenis batuan, dan struktur pada pegunungan Appalachia di Amerika Serikat bagian timur dengan pegunungan di Greenland bagian timur. Alfred Wegener menjelaskan bahwa pegunungan ini terbentuk di barisan yang sama ketika belum terjadi pergeseran benua. Yang kedua, penemuan batu bara di suhu yang tidak normal. Sudah ditemukan bukti bahwa batu bara ditemukan juga di daerah Antartika, yang daerahnya tidak memungkinkan sebuah batu bara terbentuk. Alfred Wegener menjelaskan bahwa batu bara ini terbentuk sebelum daratan bergeser sehingga suhu dan kondisi iklim daerah saat ini seperti Antartika mungkin sekali berada di zona ideal perbentukan batu bara. Dapat disimpulkan bahwa yang ke-1 ada 4 lapisan dalam bumi, yaitu kerak bumi, mantel, inti luar, dan dalam. Pada setiap lapisan, ada macam-macam unsur kimia yang terdapat pada bebatuan. Yang kedua, pada awalnya di bumi hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea, dan lautan luas, yaitu Pantalessa. Nah, proses terbentuknya samudra berhubungan dengan proses terbentuknya bumi.